Abah mendapatkan banyak gangguan-gangguan dari makhluk yang namanya pocong. Tahu-tahu ada yang melempar batu tuh berkali-kali ke pancing Abah tuh. Turun hujan dan angin besar. Itu ya sekitar jam 10 lah gitu. Belum terlalu malam itu tuh anginnya kok lain gitu. Dengan kainnya yang udah kotor kayak layaknya udah dikubur lah. Dia tuh kelihatan seperti loncat-loncat gitu di pinggir kolam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balad baraya Abah sadayana yang ada di mana saja. Semoga saat ini kita semua lagi ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Kali ini Abah akan bercerita tentang pengalaman Abah waktu mancing di kolam belakang sekolah dekat kebun karet. Waktu itu Abah mendapatkan banyak gangguan-gangguan dari makhluk yang namanya pocong. Namun sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya. Singkat cerita, suatu malam Abah mancing sendiri di kolam itu, berangkat sekitar jam 9 malam karena udah turun hujan. Jadi menurut perhitungan Abah udah yakin, walaupun ikan sisa tadi siang yang mancing, istilahnya ngontrek, Abah yakin dapat banyak. Dan memang setelah Abah nggak begitu lama mancing itu udah dapat 2 ekor ikan mas yang 1 kiloan. Lumayan lah. Di saat lagi nunggu umpan dimakan, tahu-tahu turun hujan dan angin besar. Itu ya sekitar jam 10 lah gitu. Belum terlalu malam itu tuh. Anginnya kok lain gitu. Budenya tuh kayak muter, kayak puter angin puting beliung. Begitu itu hujan berhenti, anginnya tuh masih gitu. Terus, nah terakhir anginnya tuh terlihat tuh sampai menggoyangkan pohon mangga yang besar di situ. Abah pun agak sedikit bingung, kok bisa gitu, anginnya cuma di situ aja. Karena atap-atap di sebelah sana kan ada perkantoran tuh kayaknya nggak kena angin gitu. Abah pun lihat ke seputaran kebun karet di belakangnya, kok nggak kena angin. Nah ini sih udah perasaan ya, udah lain nih gitu. Mulai bulu kuduk pun mulai pada berdiri gitu, udah mulai rasa takut tuh udah ada gitu kan, menyelinap. Nah, di saat itu entah dari mana asalnya, tahu-tahu ada yang melempar batu tuh berkali-kali ke pancing Abah tuh. Sampai akhirnya tuh muncrat-muncrat. Wah, ini sih udah tadi pikirannya ke pohon itu udah pasti ada sesuatu kayaknya nih. Dan angin itu pun berhenti gitu kan. Nah itu penasaran lah gitu Abah kan. Nah Abah namanya orang tuh suka penasaran. Lihat kan ke belakang gitu, seberang jalan gitu. Yang jaga nggak ada. Lihat ke sebelah sana, ke kantor pun belum ada orang. Dan ketika Abah kembali lagi setelah melihat dari kantor itu, karena jalan di pinggir kolam, Abah pun kaget, hampir terpeleset. Ada lagi yang melempar di depan Abah di kolam itu. Akhirnya pun sampai muncrat ke muka. Makin mengerikan aja nih. Udah yakin ini udah bukan orang kan. Tapi namanya jiwa pemancing ya udah nggak dianggap terlalu serius. Udah karena fokusnya ke ikan. Mancing lagi Abah. Dan di saat itu pun kelihatan pancing tuh dimakan lagi. Jadi begitu ditarik lepas, umpanin lagi nih. Begitu mau lempar, perasaan tuh makin menakutkan aja dan ngeri gitu. Karena nggak begitu lama itu kayaknya seperti terbawa angin,
tercium bau yang menyengat. Menyengat sekali kayak darah. Darah yang udah dari bangke lah gimana bau. Abah pun waktu itu benar-benar ketakutan gitu, apa mancing ini diterusin apa enggak. Tapi penasaran juga, ini apa nih yang mengganggu dari tadi, ngelemparin lah segala macam. Terus mancing sambil melihat ke sana kemari. Abah pun tempat agak pindah, agak menjauh, agak ke sebelah kiri karena tadi gangguan-gangguan tuh ada di sebelah kanan. Ketika Abah baru duduk itu di bangku yang ada di situ, ada semacam gubuk gitu, saung untuk beristirahat. Tiba-tiba di atap bangunan kantor itu terdengar dak gitu. Seperti orang yang lagi memperbaiki atapnya kan dari genteng itu genteng seng itu kan, yang baja ringan gitu. Wah, ini kok ada apa lagi nih gitu. Setelah itu dari rasa takut karena penasaran, kenapa sih menakut-nakuti, baru kali ini nih mancing diganggu yang gini kan. Biasanya aman-aman aja. Abah pun jadi marah, jadi seperti jagoan aja gitu, nantang-nantang kan. Iya, emosi gitu. Dia bilang jangan cuma ganggu suara-suara aja. Kalau memang berani, ayo menampakkan diri gitu. Padahal sebetulnya di hati itu ngeri juga, takut-takut bener ada kan. Nah, mancing lama gitu. Cuma pohon-pohon di sekitarnya kayak pohon kelapa, tahu-tahu kelapanya jatuh ke kolam, buah gitu. Makin kaget lagi kan. Aduh, wah kelapa udah ketahuan kan. Lihat ke atas pohon kelapa nggak ada apa-apa. Udah gitu di pinggir kolam kan ada jalan yang mau masuk ke sekolah itu. Mulai itu agak ngeri. Wah apa nih gitu. Karena seperti ada orang jalan. Tak pakai sepatu kan. Abah lihat ke belakang nggak ada. Waduh, ini udah gitu, makin mencekam nih gitu. Jadi udah nggak fokus lagi ke pancing, jadi cuma tengok ke sana kemari kan. Begitu lagi benar-benar tegang begitu, aroma bau busuk itu seperti dekat gitu. Seperti dekat banget, baunya tuh udah sampai mau muntah. Begitu nengok pas ke pohon kelapa tadi yang ada di ujung kolam, di situ kaget, bener-bener kaget gitu, tersentak seperti ada yang lewat putih gitu kan. Apa gitu. Dilihat nggak ada lagi gitu. Abah pun mancing jadi benar-benar ketakutan saat itu kan. Begitu sebentar seperti ada lagi sekelebat putih gitu. Begitu saat lagi bingung gitu berpikir merasa ngeri, bener aja gitu kelihatan. Tahu-tahu kelihatan putih, bener-bener waduh ini penampakannya. Jadi penampakannya itu makhluknya itu sesosok pocong dengan kainnya yang udah kotor kayak layaknya udah dikubur. Dia tuh kelihatan seperti loncat-loncat gitu di pinggir kolam itu, di bawah kelapa, bolak-balik. Jadi Abah berpikir mungkin ini kayak yang lempar-lempar tadi gitu. Ambil batu lempar lagi di depan dia, wah gitu, langsung hilang dia. Wah, tenang, maksud Abah nih udah jelas nih, dan nggak bisa tertahan lagi rasa takut sama ngeri kan. Begitu mau beresin pancing, udah kelihatan lagi agak dekat sekarang. Wah, jadi Abah jadi takut tuh, jadi marah juga. Ambil batu lagi, lempar lagi, hilang lagi gitu.
tahu-tahu ada lagi di sudut sana. Waduh, udah marah, udah takut juga, udah dilempari terus. Begitu bingung sama ketakutan itu, lihat ke ujung sana, kok nggak ada. Wah, merasa tenang nih. Berarti udah hilang lah, udah mau subuh ini gitu kan. Ya udah, ambil pancing, pasangin umpan, begitu lempar nggak sengaja dari sudut mata tuh ke pinggir, kelihatan di pinggir Abah, pantas baunya menyengat. Itu namanya pancing Abah, lempar situ langsung kabur Abah, bener nggak berani menatap lagi. Jadi itulah dari pengalaman Abah, benar-benar itu takut gitu. Sampai kabur gitu kan. Udah entah jam berapa itu, entah jam 3 atau jam 4 lah Abah kabur. Jadi ya sampai di sini aja cerita Abah. Mungkin lain kali Abah sambung lagi ceritanya sama cerita-cerita yang lebih menarik.